Halo Sobat Jaksa, bertemu lagi dengan kami di Bincang-Bincang Jaksa. Kita perkenalan dulu kali ya Mas ya, di podcast ini ya. Jadi kenalin, namaku Brigita Febi Florentina SH dari Kejaksaan Negeri Wonosobo dan rekan saya Wahyu Sidi Triatmojo dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Oke, kali ini kita bahas nih pengalaman kita pertama kali masuk kejaksaan tuh kayak gimana sih, dan Mulai dari awal tes sampai diklat TPI-PBJ sekarang. karena kita satu angkatan jadi ceritanya mungkin hampir-hampir sama. Jadi gimana sih Mas awalnya nih? Dari Mas Wahyu dulu lah yang ceritalah. Awalnya gua itu dulu daftar SKD di Kejaksaan tahun 2019. Baru lulus tuh. Baru lulus ya? Baru itu? lulus. Dari mana? Dari Alumni mana? alumni Universitas Diponegoro. Wah, gila sih. Serius dari Universitas Dari Diponegoro. kenapa? Lah, angkatan berapa? Angkatan 2015. Ya iyalah, sama banget. Aku juga angkatan 2015 Undip. Pernah ketemu ya? Wah, gila. Guys, kita diketemuin di sini, guys. Jadi, aku nih nggak tahu Mas Ternyata Wahyu temen nih. angkatan loh. Ternyata kita satu angkatan di Undip. Wow, seru banget. Terus gimana Mas? Dulu Kemarin? ambil apa di Undip? Aku pidana. Pidana. Oh, pantas nggak ketemu. Aku dulu ambilnya bisnis, dagang. Oh, oke. Lanjutlah. Gitu. Nah, jadi dulu itu pertama kali daftar SKD tahun 2019. Akhir. Aku lupa bulannya bulan apa, terus sempat ke pending tuh. Iya, Akhirnya gara-gara baru pandemi nih, angkatan kita nih. Baru SKB itu mulai lagi awal 2020 Februari. Terus ke pending lagi, wawancara, tes kesehatan dan sebagainya. Mungkin kalau nggak salah pertengahan 2020 ya. Daftar di? Daftar dulu dari Kejati, Banten awalnya. Habis itu SKB aku nyambung di Kejagung. Kejagung. Karena kan lebih dekat dengan Kejagung kan. Gitu. Kalau kamu gimana, Feb? Aku dulu sama ya, kita lulus kuliah 2019, terus aku langsung Sebentar. Lulus 2019, wisuda bulan apa? Kau bulan apa? Kalau nggak salah sekitar Agustus itu. Iya, kita sama. Berarti sama wisuda juga persis, sama persis Mas. 3 tahun 9 bulan. Dan kita baru kenal di sini. 3 tahun 9 bulan kan? 3 tahun 9 bulan. Iya, bener. Ya ampun, Mas. Ya Allah. Aduh, parah banget. Kalau introvert dulunya kayak gini. Aku introvert. Ya, terus aku nih daftar waktu lulus kuliah langsung daftar kejaksaan kan, waktu kemarin pendaftaran. Banyak juga kayaknya anak-anak Undip nih yang masuk sini ya. Banyak. Terus daftar, habis itu ya ikut tes SKD, SKB. Aku daftar dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bareng teman-teman. Terus sambil nunggu nih, aku nggak nganggur Mas. Kerja lah aku nih, kerja. Aku sempat kerja. Berarti jadi aku pemalas ya, nganggur aku. Nganggur. Wih, aku nih sempat kerja juga di driver online. Percaya nggak guys? Dulu aku sambil nunggu nih, sambil kerja jadi driver online. Seorang Febi, jaksa Iya. perempuan masih Iya. muda, sempat jadi driver online. Jadi nih dulu aku sambil nunggu nih, aduh ngapain ya kayak gitu Daripada nggak ada pemasukan gitu ya. nggak ada pemasukan, nggak ada Beban orang duit, tua. beban orang tua, beban negara kan. Ya udahlah, aku terus nyobain jadi driver online lama, hampir 1 tahun. Abis itu aku daftar kerjaan juga lain-lain. Akhirnya aku kerja di PP. PP. Sempet aku kerja di PP tapi cuma beberapa bulan aja. Di PP ini tol Semarang Demak yang sekarang lagi dibangun. Iya. Nah di situ, habis itu aku kerja di situ, terus pengumuman masuk kejaksaan ternyata lolos. Akhirnya keluar, habis itu aku fokus nih administrasi segala macam. Dulu kan agak ribet ya. Waktu ribet. daftar ulangnya kita harus scan apa ini itu. Ada pemberkasan yang diserahkan secara online, ada juga yang langsung. 2 kali seingatku dulu itu. Oh iya itu. Terus ya udah, habis itu ngurusin pemberkasan sambil nunggu deg-degan nih, nunggu
SK pertama nih di mana sih? Deg-degan nggak? Masa lu deg-degan lah. nggak? Deg-degan Kan nggak? takutnya kita terlempar di mana Karena yang kita kan belum tahu ketika daerahnya. kita daftar di kejaksaan, kita nih harus siap guys ditempatin di mana aja di seluruh Indonesia. Itu resikonya. Terus begitu pengumuman itu kan agak lama ya, dari pemberkasan sampai ke pengumuman gitu kan agak lama kan. Terus aduh aku nih deg-degan banget, takut banget karena kan nggak biasa ya, jauh dari orang tua, dari keluarga kayak gitu. Tapi habis dari kejaksaan ini kayaknya terbiasa. Wah, siap lah. Pokoknya siap ditempatin kemana aja. Terus gimana Mas? Nah, ternyata tadi penempatan Wonosobo juga. Alhamdulillah ketika SK keluar nih, wah, Brigita Feby Florentina ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Wonosobo. Waduh, Keren banget ya. seneng banget Orang aku Mas. Wonosobo bisa ditempatin di Wonosobo. Gimana tuh caranya? Tanya dia langsung. Enggak loh, itu kan dulu kan memang kan banyak sih yang dibalikin lagi ke asal domisili sih. Iya. Nah terus Masnya gimana? Ya kalau aku dulu, dulu pertama kali ditempatin itu di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan pengalaman belum pernah kerja dimanapun. Oh belum Jadi pernah kerja. pertama kali kerja memang di Kejaksaan ini. Dulu Terus pertama kali ditempatkan di bidang intelijen. gimana sih rasanya pertama kali kerja gitu, kayak apa sih gitu perasaannya ketika gue nih harus ke kantor nih, rasanya tuh gimana sih pertama kali tuh datang tuh ke kantor? Awalnya dulu datang kantor tuh seneng banget ya. Pertama kali kan bisa kerja sendiri, terima uang langsung, hasil keringat sendiri. Ya dulu seneng banget sih. Terus ada kendala nggak nih ketika di kantor nih? Susah banget nih buat adaptasi di lingkungan baru kan, yang pasti kan lingkungan baru kan. Terus kayak teman-teman juga baru, semuanya baru. Gimana sih adaptasinya kayak gitu? Kayak susah nggak sih gitu? Di kejaksaan ini orangnya welcome semua sih, baik semua. Jadi ketika kita ngobrol dengan orang baru semuanya merangkul, kayak saudara sendiri. Bahkan sampai sekarang tuh di Intel masih ada grupnya, di Pitsus juga masih ada grupnya. Oh jadi sempet di rolling ya Mas nih? Masih, jadi kedua kali itu aku ditempatin di Pitsus. Kalau aku sendiri nih nggak ribet sih adaptasinya, karena kan memang aku ditempatin di Wonosobo, di rumahku sendiri, nggak ribet cari kos-kosan, nggak ribet cari teman-teman, karena emang dulu sebelum aku kerja di kejaksaan ini aku juga sempet magang juga di Kejaksaan Negeri Wonosobo, jadi kayak Jadi udah nggak asing ya? udah nggak asing sama kejaksaan nih, kayak orang-orangnya juga Udah pada kenal welcome semua. banget, iya pada welcome banget, sambut gitu, kayak seneng banget lah pokoknya ditempatin di Wonosobo, bisa belajar banyak, akhirnya bisa ngerti lebih dalam tentang kejaksaan gitu. Terus aku nih dari awal ditempatinya di Pitsus Mas. Pitsus? Sampai sekarang? Atau Sampai udah pindah-pindah? sampai sekarang aku nih ditempatinya di Pitsus, jadi nggak pindah-pindah. Sampai sekarang dipanggil PPPJ. Jadi guys, kita bakal jelasin apa sih itu PPPJ kayak gitu. Nah, PPPJ ini sendiri nih pendidikan, pelatihan dan pembentukan jaksa. Jadi sebelum kita menjadi jaksa, kita ini formasinya adalah analis penuntutan atau calon jaksa. Jadi sebelum jadi jaksa nih kita harus melewati pendidikan ini dulu guys, selama yang lamanya 4 bulan. Selama 4 bulan. Nah, di sini kami sekarang lagi melaksanakan pendidikan jaksa, pendidikan pelatihan pembentukan jaksa. Kebetulan kami ini satu angkatan di angkatan 79 gelombang kedua. Jadi nih Mas, PPPJ ini apa sih gitu? Kita nih ngapain aja sih di sini gitu? Kenapa harus kesini sebelum kenapa sih jadi harus jaksa gitu kesini sebelum jadi jaksa? Jelasin dong gitu, biar teman-teman juga tahu kayak gitu. Nah, jadi kita itu di PPPJ ini kita dibentuk untuk membentuk jiwa korsa kita. Terus di sini kita juga diajarkan tentang hukum-hukum. Jadi kita kayak mereview kembali pelajaran yang sudah kita Jadi terima di kuliah. kayak kuliah dulu. kembali. Kayak gitu kuliah ya. lagi tapi hanya 4 bulan. Tapi bedanya di sini itu kita bisa dibilang semi militer lah. Kita harus tertib, baris berbaris, mau makan juga harus ada laporan dan baris berbaris, mau mulai kelas juga harus ada laporannya.
Pokoknya nih di sini kita ditanemin jiwa kedisiplinan ya. Yang utama adalah disiplin. Yang utama adalah disiplin, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Karena di sini kita juga ditentukan ya kelulusannya gitu. Dan di sini tuh berat banget memang. Kita udah dari jam 4 bangun, nanti kita baru free itu sekitar jam 8 malam. Kayak gitu. Jadi dari pagi sampai sore ini kita belajar dan sisanya adalah baris berbaris karena kita ditanamkan jiwa disiplin itu Karena tadi baris ya. berbaris itu kalau kata pelatih Maam, baris berbaris adalah kunci dari kedisiplinan. Woi, keren banget. Jadi sekian dari kami. Kurang lebihnya ya mohon dimaafkan. Terus udah ya itu aja ya. Udah itu aja. Jadi sampai jumpa. Sampai jumpa di podcast Bincang-Bincang Jaksa.